Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, agama kapitayan. Ih, agama apa lagi nih ya? Oke, ini saya ingin memperkenalkan sebuah pemahaman mengenai ketuhanan ya. Pemahaman sebuah ketuhanan sebelum agama itu masuk ke Nusantara. Ya, jadi ini jauh sebelum adanya Islam, bahkan jauh sebelum adanya para wali. Ya, sebelum para wali ada, ini sudah difahami oleh orang-orang Jawa ya. Nanti kalau saya sedikit membaca boleh ya. Saya mempunyai beberapa catatan yang sudah saya kumpulkan untuk saya bahas hari ini ya. Ya, agama kapitayan. Agama kapitayan ini sebuah konsep ketuhanan di Jawa kuno. Ya, sebuah konsep ketuhanan. Jadi sebelum mereka mengetahui tentang agama, mereka sudah mengetahui tentang konsep ketuhanan ini. Kalau zaman dahulu mereka menyebutnya Sang Yang Toyo. Ya, Sang Yang Toyo itu yang artinya toyo ini kan artinya sebuah kehampaan. Toyo ini hampa, toyo ini kosong. Kalau orang Jawa mengatakan tan keno kinoyo ngopo. Tan keno kinoyo ngopo itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, sesuatu tidak bisa dibandingkan, sesuatu yang tidak berawal, sesuatu yang tidak berakhir. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa di kotak-katik, tidak bisa. Jadi bentuknya itu maya dan dia tidak jelas ya. Tidak satu pun bisa memahami itu. Nah, dalam perkembangannya nanti agama kapitayan ini dalam perkembangannya ada pemahaman bahwa Tuhan ini memanifestasi katanya. Kalau kita bayangkan itu, kalau Allah tuh memperkenalkan dirinya, karena yang dikenalkan adalah manusia, ya maka dia harus memperkenalkan dengan cara-cara manusia. Ya, ini yang kemudian kita ketahui kalau di Islam itu ada sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu menunjukkan sifat-sifatnya kepada manusia. Ya, kemudian orang-orang kan mempelajari sifat-sifat Allah ini. Ya, kalau di Islam itu ada 20 sifat Allah yang kita pelajari itu ya. Allah wujud ki dambako, ada lagunya ya. Nah, itulah ya sifat-sifat Allah. Itu cara Allah untuk menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada para manusia. Ya, itu ya. Sebagai contoh misalnya begini. Saya sedang berbicara ini sebagai pembicara, katakannya sebagai penceramah begitu ya, penceramah pada saat sekarang ini, di video ini, di konten ini. Setelah video ini selesai, saya kembali lagi berkumpul dengan keluarga saya kembali menjadi manusia yang mungkin sudah berbeda. Saat itu saya menjadi ayah ya, saya menjadi suami dan sebagainya, atau yang perempuan menjadi istri. Tapi suatu ketika yang seorang guru, dia akan memunculkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengajar. Ya. Nah, itulah mungkin sebuah ilustrasi bayang-bayangan seperti itu. Allah tuh memanifestasi itu, memperkenalkan dirinya kepada manusia bahwa menggunakan sifat-sifat itu. Nah, kemudian orang Jawa ini mempunyai sebuah ciri mengenai ketuhanan itu ya, yang dengan bahasa tu. Kalau tu itu banyak sekali orang Jawa menggunakan untuk hal-hal yang sakral ya. Tu itu misalnya simbol tu itu ada tugu, ada tumbal, ada tumpeng, ada tunggul, ada tu apalagi yang terkesan seperti mistik begitulah ya. Itu menggunakan mistik itu dengan kata tu. Kemudian tu ini kan karena dia sebuah sesuatu yang eksklusif gitu ya. Kalau tu yang bagus, makanya muncul akhirnya tu itu adalah Tuhan. Ya. Kalau Allah kan setelah Islam datang ya, kalau zaman dulu disebutnya Tuhan. Tuhan ini sebuah aplikasi atau sebuah konotasi baik. Sebuah konotasi baik berarti kalau kebalikan dari baik adalah buruk. Kebalikan dari Tuhan makanya disebutnya hantu. Ya, kalau hantu yang kita kenal kan mungkin sekarang ini sesuatu yang menakutkan dan sebagainya. Nah, tidak seperti itu. Jadi orang Jawa sudah mempunyai konsep ini.
sejak dulu sebelum agama datang. Ya, itu sebuah simbol-simbol mistik Jawa semuanya menggunakan tu. Nanti kita sebutkan lagi ya. Kemudian ada orang yang bisa langsung ketemu dengan Sang Hyang Toyo, dengan orang bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Ya, itu mungkin para sufi dan sebagainya ya, orang-orang yang mau pilihan Allah. Kemudian ada orang yang tidak bisa kan, ada orang yang tidak bisa langsung ketemu dengan Tuhan, tapi memahami sifat-sifat ketuhanan. Memahami sifat-sifat ketuhanan. Nah, maka dari itulah Tuhan atau Allah atau Tuhan ya, kalau orang Jawa dalam agama Kapitayan, dia harus memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat baik itu tadi. Kan kita berbeda. Kalau orang-orang pilihan Allah seperti sufi dan sebagainya, para nabi, dia bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia punya akses khusus begitu. Tapi untuk orang-orang seperti kita, ini kan tidak. Makanya kita mempelajari sifat-sifat Allah. Nah, inilah yang membuat Jawa itu, kemudian dengan agama Kapitayan ini, itu gampang untuk bisa menerima semua agama yang masuk. Hindu datang, silakan. Islam datang, silakan. Buddha datang, silakan. Yang penting ini hanya sebuah konsep ketuhanan. Artinya kalau Islam datang membawa yang disebut dengan Allah, ya. Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, berarti orang Jawa zaman dahulu, oh silahkan saja. Asalkan memang ada yang disebut dengan Sang Hyang Toyo, Tuhan tadi. Hanya berbeda penyebutan saja. Islam menyebutnya dengan Allah misalnya gitu kan. Hindu datang menyebutnya dengan dewa misalnya. Sang Hyang Widi misalnya. Itu hanya konsep penamaan. Tapi secara hierarki, secara hakikat mereka semua memahami. Makanya agama Kapitayan ini bisa dimasuki oleh semua agama di Pulau Jawa. Ya, kemudian Islam datang sebagai penyempurna, itulah yang terakhir. Ya, demikian dulu sementara ya, karena masih banyak sekali nanti ada yang disebut dengan bukan kasta ya, ada tingkatan dalam memahami keagamaan dalam Islam. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya ya. Ini sudah panjang, mudah-mudahan nanti tidak bosan dengan video-video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.